أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang rahimahullah, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan seiring dengan bertambah usia kita, bertambah pula ilmu iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pada hari ini Kamis melanjutkan kajian ilmu tauhid, membahas tentang 4 hal yang akan menetapkan tauhid. Setelah sebelumnya kita baru membahas 1, yakni al-qasdu. Al-qasdu itu adalah apa Bu kemarin? Maksud, tujuan, ya. Qasadtuhu, aku bermaksud, tawajjah ilaihi wa tamadahu, mengarahkan diri kepadanya dan bersandar kepadanya, menjadikan Allah ilahi anta maksudi, Tuhanku engkaulah maksudku, tujuanku, wa ridhoka maqsudi, hanya ridhomu yang aku cari, la ma'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ketika kita melakukan satu amalan, entah itu ibadah ataupun muamalah, yang pertama yang terlintas di benak kita disebutnya al-khatir. Al-khatir itu terbesit, terlintas dalam pikiran, kemudian menjadi al-iradatu, keinginan. Yang pertama khatir, terlintas, kedua al-iradatu, menjadi sebuah keinginan. Yang ketiga al-azmu, menjadi sebuah azam, menjadi sebuah tekad atau keyakinan. Yang keempat menjadi an-niyatu atau al-qasdu, menjadi niat dan maksud. Nah, al-qasdu ini adalah fondasi yang pertama yang akan menguatkan la ilaha illallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan kita bahas, yang akan menetapkan akidah seseorang, tauhid la ilaha illallah, menjadi lebih kuat, menjadi lebih mantap, yaitu al-mahabbah. Apa? Al-mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Orang Arab kalau menyatakan cinta kepada pasangannya, uhibbuki fillah. Kalau kepada istri, uhibbuki fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Kalau kepada laki-laki, uhibbuka fillah. Kalau kepada bencong, uhibbuke fillah. Nggak ada ya Bu pada bencong. Kalau orang Inggris menyatakan cinta, I love you so much, ya. Bukan I love you so much, nah so much adalah maksud tahu ya Bu. Jadi uhibbuk, cinta, hubbu fillah wa bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ketika cinta kepada Allah, bukan hanya kepada istri, bisa juga kepada saudara atau sahabat, akan disebut dengan cinta al-mahabbah. Cinta itu bukan cileh dina mata, ya Bu. Tapi cinta itu adalah mail tabi'i, kecenderungan tabiat, ila syai'i, kepada sesuatu, allazi, yang lezat, yang nikmat. Jadi cinta itu adalah kecenderungan tabiat, kecenderungan watak manusia. Kata para ulama disebutnya mail tabi'i ila syai'il ladzi, kepada sesuatu yang dianggap lezat dan nikmat. Dalam hati kita ada kecenderungan, kecintaan, kesukaan, nikmat kepadanya. Ketika ibu menyukai bakso,
Karena sudah terasa kita merasakan nikmatnya bakso, maka kita cenderung tabiat kita ketika ada bakso merasa nikmat. Ya, ada kecintaan dari tabiat kita itu kepada makanan. Cinta kepada anak karena sudah ada kecenderungan tabiat sejak awal. Allah menciptakan fitrah manusia, tabiatnya mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta. Itu tabiat, kecenderungan hati, kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dianggap lezat, kecenderungannya terhadap sesuatu tersebut. Ketika ibu cinta kepada suami, kumabu, maka akan terasa nikmat kebersamaan bersama suami. Kehadiran suami selalu dinanti-nanti, bukan dibenci atau dicaci maki. Kehadirannya membuat ibu tenang, nyaman. Bukan sebaliknya, kalau cinta cenderungnya sudah terkikis atau malah berkurang atau lagi tidak mood, ya bu, keadaan suami malah merasa aneh. Suami kerja harusnya pulang jam 5, pulang jam 10, kalau akan dicarikan jam sakit itu sebalik diri. Padahal disambut kehadiran suami. Nah, ini cintaan kita kepada sesuatu. Tapi dalam objek pembahasan ilmu tauhid, maksudnya cinta kepada siapa? Bukan kepada orang, bukan kepada harta, benar, tapi cinta kepada Allah. Ketika seorang memiliki cinta yang kuat kepada Allah, cenderung kepada Allah, maka dia akan merasakan cinta. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kata Allah, orang beriman itu harusnya cintanya itu amat sangat kepada Allah, bukan asal-asal. Ibu cinta kepada Allah, cinta. Buktinya apa? Nah, harus ada bukti kan? Nggak mungkin kalau cinta tanpa ada bukti. Ibu, ada seorang pemuda yang lagi pacaran sama bubuhan, anjena orang Lembang, istrinya orang sore, kabupaten orang Soreang istrinya. Ditelepon istrinya orang Soreang, tuh kabupaten. Ya kamu bukannya, wahai sayangku, katanya kalau cintaku, kamu cinta aku, katanya. Kata kamu mana? Iya cinta aku, cuma yang seorang kan. Kalau kamu cinta, coba jemput aku dari Soreang. Bu, di Lembang ke Soreang naik Vespa tuh. Di Jujur mau, Jujur cinta. Ya, kalau cinta sudah melekat, selalunya dari kotakku rasa coklat. Dijuk langsung baca lagu, wah, baru dari hujan angin dodar, gelap, saya tepat ke selain awak dan cucu tepat di kajian. Untuk neng seorang cinta itu yang akan mengantarkan ke sana. Ya, ke Soreang, Lembang ke Soreang. Ya. Tapi lama-lama ketika sudah nikah, ibu, coba kalau sudah nikah seperti itu kasusnya. Kalau cintanya terus terjaga, terus terbina, akan sama bu, walaupun sudah nikah bertahun-tahun. Anak kan terima sayangku, pacarku, anak suamiku, tolong jemput aku dari Soreang. Akhirnya nangis seberapa cing aku mikir mana di Soreang orang bilang cing aku mikir kira ya oh jadi kirinya ya lo tinggal nah itu sudah terkikis ini ya. Tapi lah itu kalau sudah nikah ya. Tapi kalau seandainya sebelum nikah tadi pas pacaran pasti tanya ke pacarnya teh, mau nggak jemput aku dari Lembang ke Soreang naik Vespa butut? Si laki-laki aja jawab, capek. Nah, maka si istrinya akan menyatakan, kamu tidak cinta kepadaku. Mana buktinya kamu cinta kepadaku?
Oh, oke. Kalau gitu kita putus. UMN. Ya, ada jawab dulu. Si perempuan. Tapi karena laki-lakinya laki-laki ganteng ya, sehingga adil lah gitu. Oh, lapak sedih, tidak apa-apa, no problem. Masih banyak perempuan yang mencariku. Misalnya, ini bukan bisa nyata kan ya belum. Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Apakah cari perempuan lain? Masih banyak di ujung dunia sana perempuan yang lebih cantik, lebih muda, lebih soleh. Akhirnya mendapatkan seorang yang sekarang saya jadi istri. Itu artinya karena adanya Allah mahabbah, cinta. Ya, jadi kalau nggak ada bukti maka dianggap tidak cinta. Ya, hubuka bisyai'in, kecintaanmu terhadap sesuatu kadang membuatmu a'ma, membuatmu buta. Cinta itu memang buta. Itu kalau cinta kepada manusia. Tapi kalau cinta kepada Allah, Allah tanyakan, mana buktimu cinta kepadaku? Cinta ke Allah, cinta ibu muda tuh. Waktu menuju seminar, abis terus berapa? Dia itu cinta kalau cinta ke Rasulullah, cinta. Sok melawan sok salat tahajud, tak. Saum sunnah, saum tak. Salat tepat waktu, tak. Baca Quran tiap hari, ya. Melawan ke orang tua, tentu segitu. Kau cinta ke Allah dan surga, hoyong. Cik Allah cik aku mikir ngaca tuh kamu apa cinta tapi buktinya tidak ada. Karena cinta perlu pembuktian. Orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah. Makanya kata Nabi dalam hadis iman itu yang namanya iman, dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Iman itu ada yang terasa manis, ada yang terasa pahit. Jadi yang namanya iman ada terasa manis, ada terasa pahit. Bagaimana agar iman manis entong digulaan? Ya, karena iman itu abstrak, tidak nyata. Sedangkan gula itu konkret. Tahu. Jadi iman itu terasa, ada yang terasa manis, ada yang terasa pahit. Kalau kita ibadah kurang nyaman, asa berat, asa hal yang punya, itu berarti imannya terasa pahit. Ya, belum merasakan manisnya iman. Bagaimana agar merasakan manisnya iman? Kata Nabi, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi, kalaulah ketiga perkara itu ada padanya, wajada bihinna halawatul iman, maka dia akan mendapati dengan 3 hal tersebut manisnya iman. Jadi ada 3 perkara, kalau ada pada diri seseorang, kepada kita, wajada bihinna halawatul iman, dia akan mendapatkan, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Nabi, orang akan merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Jadi yang pertama, orang itu akan merasakan manisnya iman kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta yang lainnya. Dan cinta kepada Allah dan ke Rasulnya bukan cinta biasa. Yang kata Imam Al-Khattabi dalam kitab Fathul Bari, Sarah Imam Bukhari, disebutkan bahwa yang namanya cinta itu ada 2 bagian, Bu. Ada cinta tabai, yang kedua ada cinta ikhtiyari. Kalau cinta tabi, cinta yang dihasilkan dari tabiat, memang sudah menjadi fitrah atau watak manusia. Ya, ketika seorang mencintai anaknya, itu memang cinta tabai, sudah lahir dari tabiat masing-masing setiap manusia. Cinta orang tua, cinta suami istri itu pun sama, cinta
tabii. Tapi kedua, kata Imam Al-Khattabi, ada cinta ikhtiyari. Jadi ada cinta tabii, ada cinta ikhtiyari. Kalau cinta ikhtiyari, cinta yang mesti diusahakan. Tidak akan lahir cinta tersebut sebelum dia berusaha mengusahakannya. Ada sebutlah cinta ikhtiyari. Dengan apa ikhtiarnya? Kata para ulama, bil ilmi, dengan ilmu. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kepada apapun bisa lahir, bisa terwujud jika memiliki banyak ilmu. Ya, jadi harus banyak menuntut ilmu. Wah, harus mengkaji. Makanya para wali begitu cinta kepada Allah melebihi apapun. Ya, para wali, para ulama, sampai-sampai hari-harinya cuma Allah, Allah, Allah. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali zikrullah. Tidak ada yang diucapkan kecuali perkataan-perkataan yang diridhoi Allah SWT. Kalau cintanya sudah banyak diikhtiarkan dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang akan melahirkan pengetahuan dan kesadaran. Bahwa dengan banyak ilmu akan semakin tahu dan semakin sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang sekaligus memberikan fasilitas hidup kepada kita. Bukan sekedar menciptakan, memberikan tempat tinggal alam semesta ini. Allah lah yang memberikan makan minum kepada kita. Ya, yang semuanya tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Siapa yang bisa memberi nafas? Allah. Ya, siapa yang bisa memberi minum? Allah. Bukan senata memberi minum tukang cai. Lalu cai natanya saat kemana? Kalau air laut tumpah ke muara, ke sungai, kemudian yang tadinya sungai rasanya tawar menjadi asin, maka kita tidak akan bisa minum. Siapa yang memisahkan air tawar dan air yang asin? Allah. Ya, barzakhul la yakian. Ada dinding yang tidak bisa ditembus. Walaupun berdampingan sungai dan laut, tetap sungai rasanya tawar. Tetap sungai rasanya tawar, laut rasanya asin. Siapa yang mengaturnya? Allah. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Makanya cinta kepada Allah lebih daripada apapun, karena tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kecuali Allah. Yang memberikan matahari kepada kita, sinar matahari, wah Allah. Bayangkan kalau satu hari kita tanpa ada matahari satu hari, jika di kutub utara atau kutub selatan tidak ada matahari berbulan-bulan, ya Bu, berapa yang harus kita bayar ke PLN kalau tidak ada matahari? Untung orang teh menggunakan lampu angan malam hukum. Coba kalau presian, berapa yang harus kita bayar ke PLN kalau matahari tidak ada? Makanya cinta kepada Allah itulah dari ilmu. Ya, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana cara hidup yang benar. Kita tahu cara ibadah yang benar. Kita tahu cara berakhlak mulia, berekonomi yang benar, berpolitik yang benar. Semua itu tidak bisa dilakukan kecuali cinta kepada Allah dan Rasul dengan memperbanyak ilmu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad lahir dari ilmu yang kita pelajari. Kalau kita cuma baca Quran hungkul, hese tabu. Kemudian baca Quran hungkul, tambah kita pahami, kemudian meningkat. Kalau baca Quran dipahami, kecintaan kita akan meningkat. Terus dihayati, ya dibaca, diqiraah hungkul, dibaca, ditilawah, dipahami, kemudian ditadaburi, dihayati. Di sana akan melahirkan amal. Tapi kalau Quran hungkul cukup, tidak cukup, karena Quran itu sebatas 30 juz, seman satu jilid, satu mushaf. Sedangkan mubayyinul Quran, penjelas Al-Quran, hadis, itulah yang akan menjelaskan inti-inti ajaran agama Islam lain. Makanya tidak cukup cuma dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi cinta yang pertama, cinta kepada Allah harus melebihi apapun, maka akan merasakan manisnya iman al-mahabbah, maka tauhid akidah seorang akan semakin kuat. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah akan menguatkan tauhid kita. Yang ketika kita meninggal, lalu
kita diantar oleh keluarga kita sampai liang lahat, tidak ada keluarga yang mau mendampingi masuk ke liang lahat. Semua mengantar hanya sampai gerbang. Tidak ada keluarga harta yang menemani kita saat diinterogasi oleh malaikat. Dan malaikat pun tidak bertanya, ya Bu, tidak bertanya siapa yang mahoten, apa identitasnya, non gelarna, tidak. Siapa yang meninggal itu istrinya, siapa anaknya, siapa keluarga, tidak. Yang Allah tanyakan, yang malaikat tanyakan adalah siapa Allah yang ditaati, siapa Rasul yang diikuti. Itu doa. Tidak akan ditanya itu saha presiden, mau ditanya budakna sama. Siapa yang Allah, siapa yang dia taati dan siapa yang dia ikuti, itu yang pertanyaan. Hanya amallah yang akan menjadi pembela saat kita diinterogasi oleh malaikat di alam kubur. Kemudian saat nanti kita dihisab, Bu, saat dihisab kan kita ditanya oleh Allah tentang amal-amal kita. Dan persaksian amal akan sempurna jika sudah ada saksi. Dan saksi yang mengakhiri semua saksi adalah baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjadi saksi kita, lalu mengiyahkan terhadap apa yang kita lakukan, maka kita terbebas dari hisaban itu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dipersaksikan oleh Nabi Muhammad kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Makanya kata Nabi, bukan Allah saja yang kamu cintai lebih daripada dirimu sendiri, yaitu Allah dan Rasulnya. Makanya kata Umar bin Khattab, engkau lebih aku cintai, tapi tidak melebihi cintaku kepada diriku. Kata Nabi apa? Jangan begitu. Kamu harus cinta kepada aku, kepada Rasulullah, lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Nabi menyatakan dalam hadis Imam Bukhari yang lain, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kepada Allah, tidak akan terasa nikmat iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih kamu cintai. Kata Nabi, sampai aku lebih dicintai olehnya, min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wa nas azmain, dan aku lebih dicintai daripada seluruh manusia. Itu yang akan lahir ketika sudah cinta kepada Rasul. Yang kedua yang akan melahirkan manisnya iman, cinta, menguatkan iman dan tauhid kita adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Hendaklah mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang cinta kepada orang lain, cinta kepada manusia, dilandasi cinta kepada Allah. Ini pun tidak bisa lahir dari tabiat langsung, harus ikhtiari, diusahakan dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Modalnya ilmu, modalnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah akan mengantarkan cinta kepada sesama. Lawan orang yang cinta ke Allah yang ke Rasul, pasti tah cinta itu bakal ngarahkeun ngantarkeun ke cinta kepada saudara, tetangga dan lain-lain. Makanya Nabi saya mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna manis iman kalian, tidak sempurna keimanan kalian, tauhid kalian masih cacat, hatta yuhibba li akhi, sampai kalian mampu mencintai saudaranya, ma yuhibba li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kamu tidak suka disakiti, janganlah kamu menyakiti orang lain. Kalau kamu tidak suka digunjingi, tidak suka digosipi, janganlah kamu menggosipi orang lain. Kecintaan kepada diri orang lain seperti cintanya kepada diri sendiri. Nabi pernah menyatakan dalam hadis, wallahi la yu'min, 3 kali, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini tidak sempurna imannya atau tidak merasakan manisnya iman. Siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, tetangga yang tidak merasa aman dari gangguannya. Kata Nabi, kalau ada bertetangga tapi tidak merasa tenang dengan kehadiran tetangga tersebut karena keburukannya, kata Nabi, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Tidak beriman orang yang melihat saudaranya kelaparan, tetangganya kelaparan, sementara dia tidur dalam keadaan kekenyangan. Kenapa Nabi sering mengatakan tetangga, saudara orang lain?
Karena sebagai bukti akan merasakan manisnya iman, kuatnya tauhid akidah seseorang, mantapnya iman seseorang adalah ketika mampu mencintai saudaranya dilandasi karena Allah. Ya, maka kedua cinta tersebut, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada saudara karena Allah akan mengantarkan kepada satu benci. Kata Nabi, yang ketiga yang akan mendapatkan manisnya iman adalah wa'an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, dia benci untuk melakukan kemaksiatan setelah Allah selamatkan dia dari perkara tersebut, sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kenapa kamu tidak bermaksiat? Karena aku benci, seperti bencinya aku dilemparkan ke dalam neraka. Ketika ada tetangganya maksa untuk melaksanakan Natal bersama, untuk melaksanakan Cap Gomeh, dia sigap menolaknya. Walaupun harus dicemooh. Kenapa? Kecintaanku kepada tetangga bukan berarti aku harus ikut merayakan sesuatu yang Allah tidak perintahkan atau maksiat kepada Allah. Kenapa? Cintaku kepadamu, wahai tetangga, wahai saudaraku, adalah karena Allah, dan aku akan sigap menolaknya jika melanggar aturan-aturan Allah SWT. Makanya kedua cinta tersebut akan mengantarkan kepada satu benci. Apa? Benci melakukan kekufuran, benci melakukan kemaksiatan, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Itu kata Nabi. Jadi tiga hal yang akan merasakan manisnya iman. Allah lebih dia cintai daripada apapun. Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai daripada selain keduanya, dari apapun. Yang kedua, mencintai saudaranya, mencintai orang lain sebagaimana cinta diri sendiri, tapi karena Allah. Yang ketiga, dia benci melakukan kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau dua unsur cinta tersebut dan satu benci tersebut sudah ada pada diri seseorang, maka mahabbah, kecintaan kepada Allah, cinta sesungguhnya, cinta yang murni benar-benar akan ada pada dirinya. Itu kata Rasulullah. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum dengan hukum Allah, maka ucapan mereka apa? An yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka pasti mengatakan kami taat, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'idan. Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat kesesatannya. Jadi kalau sudah mencintai yang lain lebih dari apapun, kata Allah, dia sesat dengan kesesatannya. Jadi mahabbah timbul tadi karena memposisikan Allah di atas cinta yang lainnya. Cinta itu bukan cinta yang kebiasaan kepada Allah dan Rasul. Mahabbah disebut mahabbah. Jadi majelis talim mahabbah. Ada majelis talim mahabbah filah. Majelis talim cinta karena Allah. Selanjutnya, faktor-faktor yang akan mendatangkan mahabbah. Faktor-faktor sebab-sebab yang akan menimbulkan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma'urida bihi. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan memikirkan, menghayati dan memahami makna-maknanya dan apa yang dimaksud dengannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tidak sekedar membaca, tapi plus dipahami dan dihayati, ditadaburi, maka akan timbul
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, semakin kuat tauhid dan akidah kita. Jadi baca Quran dengan hatam tapi tanpa dipahami. Saya pernah terangkan kata Ibnu Qayyim, satu ayat yang kau baca dan kau pahami maknanya itu lebih baik daripada engkau berkali-kali hatam Quran tapi tidak dipahami. Jadi mending dipahami. Kenapa harus dipahami? Karena harus menjadikan amalan. Itu yang kedua, at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bin nawafili ba'dal fara'idi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan pekerjaan ibadah yang sunnah setelah pekerjaan yang wajib. Ya, yang akan mendatangkan cinta kita kepada Allah apa? Sering-seringlah melaksanakan ibadah sunnah, salat rawatib, salat wajib, salat duha, salat sunnah-sunnah yang lainnya. Saum sunnah, sedekah, itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, dawamu zikri ala kulli halin bil lisan wal qalbi wal amali wal hali fanasibuhu minal mahabbati ala qadri hada. Yang ketiga, membiasakan terus-menerus mengingat Allah, zikir dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati, amal dan sikap. Maka kita akan dapat mencapainya dari mahabbah atas ukuran ini. Jadi dalam kondisi apapun kecuali di WC, kalau bisa zikrullah, zikir, naik mobil, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, ya salam, baca Quran, tenanglah, bahkan nama lisan kita mengucapkan zikrullah atau dalam hati kita. Yang keempat, yang akan mendatangkan cinta kepada Allah adalah izamu mahabbihi ala mahabbika inna ghalabatil hawa. Mementingkan kecintaannya atas kecintaanmu ketika hawa nafsunya mendesaknya. Jadi mementingkan kecintaannya, kecintaan Allah daripada kecintaanmu ketika hawa nafsu bergejolak. Ya, ketika kita berperang dalam hati kita, yang kita dahulukan adalah kecintaan kepada Allah. Tahajud untungnya dulu tahajud teh sare ini oke dulu makan tahajud lah besok ge aya deui. Tah, kalau kita menuruti hawa nafsu, kita kalah. Makanya ketika orang cinta kepada Allah, dia akan mementingkan kecintaan kepada Allah daripada kepada hawa nafsunya. Dia akan berkata, Allahumma paksakeun kuga pandu nafsuku cai saenda. Insyaallah tiris. Masih. Ya, kan kata Nabi ketika orang tidur dia itu sedang dihimpit oleh setan. Ketika dia bangun lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi, maka lepaslah ikatan yang pertama. Ketika dia wudu, lepaslah ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, lepaslah ikatan semua, ikatan setan semuanya. Jadi mendahulukan kecintaan kepada Allah. Yang kelima, yang akan mendatangkan cinta Allah adalah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifah wa mayadiniha, yakni menghayati terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan merupakan pengakuan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat itu, dan mencobanya dalam pengetahuan ini dan dalam medan-medan. Dengan kita sering mentadaburi Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka akan timbul kecintaan. Oh, Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang, sayangnya tidak melebihi sayang kita kepada anaknya, sayangnya lebih daripada cinta kita kepada anaknya. Maka dengan lebih tahu sayang kepada Allah, maka semakin tumbuh cinta. Allah itu Maha Jabbar, Allah itu Maha Guni, maka akan timbullah rasa cinta kepada Allah. Yang keenam, musyahadatul birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, mengakui kebaikan Allah dan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada dia, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sadar, mensyukuri, mengakui nikmat Allah akan melahirkan kecintaan kepada Allah.
Alhamdulillah orang pasien sehat ku Allah ya. Alhamdulillah orang pasien selamat ku Allah. Kita jalan-jalan jauh dan kita selamat, alhamdulillah selamat. Kita masih sehat, orang lain sakit terbujuk kaku, alhamdulillah orang selamat sehat. Itu adalah nikmat yang tiada tara. Yang 7, wa huwa a'jabu inkisharul qalbi baina yadayhi. Pengakuan yang paling mengagumkan itu ialah menundukkan hati di hadapannya. Hati selalu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, yang akan mendatangkan kecintaan kepada Allah, al-khulwatu waqtan nuzulil ilahi wa tilawatu kitabihi thumma khutima dzalika bil istighfar wa taubah. Menyendiri di waktu turunnya Allah. Kapan Allah turun? Sepertiga malam. Ketika Allah turun, kamu menyendiri. Ya, ketika orang lain tertidur, kamu menyendiri pada saat Allah turun. Wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabnya, baca Al-Quran, sepertiga malam teh. Kemudian ditutup dengan istighfar wa taubah, dengan istighfar dan taubat. Ini teknisnya lamun abi. Teknisnya teh saat tahajud baca Al-Quran. Nah, itu tadi bisa berdoa langsung atau baca Quran atau baca Quran setelah berdoa. Ya, tahajud baca Quran, doa. Ya Allah. Kata Al-Quran surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu pasti akan mendapatkan surga dan mata air surga. Akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka karena mereka ini itu berbuat baik. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka ketika malam hari sepertiga malam, di akhir malam mereka senantiasa sedikit tertidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur dia beristighfar. Kapan waktu sahur? Itu setengah jam atau 20 menit sebelum adzan subuh. Jadi 20 menit sebelum adzan subuh dia istighfar, berdoa. Ya, rata. Tahajud pun sama, ada mana istighfar. Ya, sholat pun ada istighfar, karena ada Rabbi firli. Jadi tiap sahur jangan terdapati kita sedang tertidur. Usahakan sholat atau baca Quran, sholat dan baca Al-Quran, dan berdoa sampai datang sahur. Kata Allah dalam surat Ali Imran, as-sabirina as-sadiqina wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang terakhir, orang yang istighfar di waktu sahur. Yang ke-9, yang akan mendatangkan cinta kita kepada Allah, mujalasatul muhibbin as-sadiqin wa tibatu at-tayyibi at-tayyibi thamarati kalamihim wa la tatakallamu illa idza tarajjahat maslahatul kalam wa alimta anna fihi mazidan lihalika wa manfaatan li ghairi. Yang ke-9, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan membenarkan serta memetik sebaik-baiknya faedah ucapan mereka, dan tidak berbicara kecuali apabila kemaslahatan berbicara itu lebih utama, dan engkau mengetahui bahwa padanya ada nilai tambahan yang nilai tambah bagi keadaanmu dan ada manfaat bagi yang lainnya. Jadi kata para ulama yang akan melakukan cinta pada Allah, yang ke-9, sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Kalau berilmi gitu ya. Kalau berilmi jika kita ya ketika bergaul dengan kawan ini semakin banyak ilmu kita, semakin banyak amal soleh kita. Tapi lalu berkumpul dengan orang soleh tapi mengomongkan sesuatu yang tidak bermanfaat, palingkanlah kepada omongan yang lain. Ya, karena awas ngomongkan batu. Ngomongkan batu. Baru orang tidak bisa awas. Mas kini ngomongkan batu. Ini itu ya. Nah, lalu pas berangkat masih kini siapa tadi ngomongkan batu, kita kira loh. Ngomong sorangan. Ini siapa bagi ngomong sorangan.
Yang ke-10. Tapi dari gelo ini mah sah Bu, 12 kami. Lebih gelo tim gelo. Ini 12 ini gelo sah. Di KPU dan memberikan arahan kepada orang gila untuk mencoba gelo ya. Cek Islam wae. Gelo matang soal ka kan nyoblos. Rio 11 ya. Gelo teh saha? Gelo teh. Yang terakhir yang ke-10 yang 10 nah 11 Ya 10. 10 Ya 10. Mubadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Menjauhi setiap faktor yang akan menghalangi antara hati dan antara Allah. Non faktor-faktor ini penyakit hati atau penyakit hati yang akan menghalangi antara dia dan antara Allah. Penyakit sum'ah, riya, takabur, sombong, penyakit iri dengki itu akan menghalangi antara dia dan Allah. Itu sebuah faktor yang akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Selanjutnya, mencintai Allah itu bagaimana caranya? Nah, tadi faktornya. Faktor yang paling urgent, yang paling pertama itu dengan mengikuti Rasul. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepadaku, cintailah aku. Ikutilah aku. Jadi kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Pasti kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepadamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ini standar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena kita tidak pernah melihat Allah, kita tahu ibadah itu dari Rasul. Jadi ukuran cinta kepada Allah dilihat dari cinta kita kepada Rasul. Ikut cara-cara Rasul, ibadah Rasul, sunnah Rasul atau tidak. Semakin banyak yang kita lakukan sesuai sunnah Rasul, semakin besar bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, Allah pasti akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka Allah akan mengumumkan kepada penduduk langit, hei penduduk langit, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Terus itu Allah akan menjawab itu. Jika rektor nyebat ke dosen-dosen, rektor, hei guru, hei dosen-dosen, guru-guru, aku cinta kepada mahasiswa si anu, cintai dia. Pokoknya matanya cintai dia. Jika rektor, dosen ada kemarin nilai alite terjadi ya, karena ada sesuatu yang dikatakan oleh rektor. Aku cinta kepada dia, cintai lagi. Maka dosen-dosen pun mencintai dia. Tadi seperti Allah mengatakan kepada penduduk langit, aku cinta kepada dia. Maka penduduk langit pun mencintai dia. Bumi pun mencintai dia. Sampai malaikat selalu mendoakan dia, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Malaikat tidak berhenti, ya Allah ampuni dia, malaikat ya Allah cintai dia. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, makanya kalau kita mau dicintai Allah, kita pun harus sama membalas cinta Allah dengan cinta yang luar biasa. Terus kata para ulama, fadalil mahabbah wa alamat Tuhan, maka bukti mahabbah dan tandanya seorang kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Sedangkan faedah dan intinya adalah mencintai yang mengutus kepada kalian. Maka selama mutaba'ah itu belum berhasil, maka kecintaan kalian kepadanya pun tidak akan berhasil. Selama tidak mengikuti Nabi, maka cinta pun tidak akan teraih. Dan cinta dia kepada kalian juga masih belum dapat dipastikan. Itu tadi Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi tidak beriman sampai Rasul lebih dicintai daripada anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kalian hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bi, sampai-sampai ia jadikan keinginan hawa nafsunya mengikuti agama yang Rasul bawakan. Jadi itu yang akan melahirkan cinta kepada Allah. Yang kedua, yang selanjutnya mencintai dan membenci di jalan Allah.
karena cinta kepada Allah, maka dia pun akan membenci di jalan Allah. Surat Al-Mujadalah ayat 22 dalilnya. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Dan dalam hadis, di antara 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat adalah seseorang yang cinta karena Allah dan berpisah karena Allah. Cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Berpisah bertemu karena Allah. Itulah yang akan mendapatkan mahabbah, yang akan merasakan manisnya iman, cinta kepada Allah, sehingga tauhid, akidah seseorang menjadi lurus, menjadi benar, murni, tidak akan terkontaminasi oleh sesuatu yang bisa merusak akidah kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki mahabbah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang dapat disampaikan pada pagi ini dalam kajian tauhid kita lanjutkan di episode yang akan datang, tetap dalam channel yang sama di Hamalatul Quran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.